Selamat datang kembali di channel Yuda Media HD, di subscribe tentu saja harus wajib. Di segmen Buzzer RP Politik kali ini saya pengen ngebahas tentang Pak Jokowi. Tetap ya di akhir kepemimpinan beliau Pak Jokowi tetap melakukan kerja sebagai presiden tentu saja, walaupun ada banyak orang yang menyebutnya sebagai lemdak alias bebek lumpuh gitu. Apapun yang dilakukan presiden di masa-masa yang sebenarnya sudah presiden terbaru itu sudah dipilih, itu sudah tidak lagi menarik untuk dibahas. Tapi saya pengen tetap bahas lah. Kali ini presiden mengunjungi wilayah-wilayah di Jawa Tengah, dan seperti kunjungan-kunjungan biasanya beliau melihat atau mengunjungi tentang proyek-proyek yang sedang dibangun, termasuk persawahan gitu. Karena isu yang sedang dibahas oleh Jokowi beberapa saat yang lalu adalah soal iklim. Kata Jokowi, dunia sedang menghadapi neraka iklim. Ngeri. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah mendengar warning dari Sekjen PBB bahwa dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri, neraka iklim. Suhu akan mencapai rekor tertinggi 5 tahun ke depan. Hati-hati. Dan 1 tahun terakhir ini kita merasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat Celcius. Di Myanmar 45,8 derajat Celcius. Panas sekali. Kalau orang panas mungkin bisa masuk ke rumah, teduh, bisa. Tapi urusan pangan, hati-hati masalah ini. FAO mengatakan bahwa jika didiamkan seperti sekarang ini, nggak ada pergerakan apa-apa, 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. Akan mengalami kelaparan. Ini yang harus direncanakan, diantisipasi sejak mulai sekarang. Karena diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air. Nggak ada air. Dan akan masuk pada tadi, kekurangan pangan. Artinya apa? Jangan main urusan kekeringan. Jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi. Begitu stok tidak ada, produksi berkurang, stok tidak ada, artinya harga pasti akan naik. Otomatis itu. Tuh, jadi concern dari Pak Presiden juga tentang iklim gitu. Makanya ketika kunjungan ke Jawa Tengah itu salah satu yang disidak adalah tentang pertanian, teman-teman. Ya, ini pompanisasi ini tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Karanganyar saja, tetapi di semua provinsi yang kita perkirakan nanti di bulan Juli, Agustus, September, Oktober ini akan terjadi kekeringan yang panjang. Saya berikan contoh di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu target kita untuk produksi itu 9,8 juta ton. Dengan pompanisasi kita ingin ada tambahan 1,3 juta ton. Nggak banyak, dari 9,8 kita akan menambahkan menjadi diberi tambahan 1,3. Sehingga di Jawa Tengah sudah didatakan pompa, sudah diterima di provinsi, di Kodam itu 4.300 pompa. Baik yang PK-nya 8,5 PK maupun yang 18 PK, seperti yang ada di sini. Ya, kita harapkan ini terjadinya kekeringan panjang yang kita
sudah perkirakan lewat BMKG ini bisa ditutup dengan pengelolaan air seperti ini. Water management sangat penting sekali. Ya. Oke, jadi sekaligus ngasih solusi ya, atau mungkin punya program-program gitu pemerintah. Selain ada concern dan kehati-hatian tentang iklim yang semakin gitu ya, panas bumi jadi naik gitu. Kondisi iklim semakin tidak bisa diprediksi, efeknya ke soal pangan gitu. Produksi pangan menurun karena iklim sudah tidak bisa lagi diprediksi gitu. Ini ada program pompanisasi gitu. Lucu juga nih namanya nih. Ngasih bantuan pompa ke persawahan-persawahan produktif di Jawa Tengah untuk bisa mendapatkan suplai air yang cukup gitu. Nah, ini nggak ada yang Kalau pembebasan lahan dari Pemkot J sama dampak sosial. Oke. Ya ini adalah proyek pengendalian drop dan penataan kawasan kampung nelayan di Tambak Loro yang panjangnya untuk apa ini tanggul ropnya ini 3,6 kilo, sepanjang 3,6 kilo untuk pengendalian rop yang ada di Tambak Loro dan juga penataan kampung nelayan. Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal itu bisa menahan rop yang terjadi. Kalau sejauh ini efektivitasnya seperti apa, Pak? Ya ini kan baru dibangun. Progresnya Nanti kalau udah rampung baru kelihatan. Kalau dilihat pas tujuan hari ini progresnya seperti apa, Pak? Sudah? Nanti akan selesai bulan Agustus. Ya. Ini nanti kalau memang baik, penataan kampung nelayannya baik, nanti akan kita jadikan bisa direplikasi, bisa dikopi untuk daerah-daerah lain. Ini paling tidak ada contoh dulu. Ada catatan nggak proyek di sini? Ya, nanti kita lihat kalau sudah selesai. Ya, terima kasih, Penataan Bapak. kampungnya seperti apa, tanggul pengendalian ropnya, efektivitasnya seperti apa. Yang jelas ini sudah menghabiskan anggaran 386 miliar rupiah. Ya. Terima kasih, Bapak. Selamat Terima kasih. Pak. Oke, kita baca beberapa komentar nih. Kalau saya cek-cek sih komentarnya banyakan yang positif ya. Ada key fashion, Pak Presiden tidak pernah pakai jam tangan. Oh iya. Wah, stafnya banyak tuh yang bawa jam tangan. Jadi kalau misalkan cuman nanya waktu, tinggal tanya kanan kiri aja cukup ya. Gak perlu jam tangan. Hebat presidenku ini, padahal hari libur tapi tetap beliau bekerja tanpa kenal lelah dan gak pernah dengar beliau sakit. Beliau selalu semangat, kuat dan selalu amanah. Tetap sehat Bapak Jokowi. We love you Pak. Wah, ini komentar dari L ya. Jeff Sudirman. Jika hutang pemerintah dipakai untuk membangun, saya kira tidak ada masalah. Semangat Pak. Hutang produktif maksudnya ya. Hutang yang selalu dikritisi oleh para politisi atau mungkin pengamat-pengamat yang kurang memahami bahwa ada yang istilah hutang produktif gitu. Bahkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga geleng-geleng kepala. Mana ada negara yang bersih tidak ada hutang gitu. Paling tidak yang dilakukan oleh Indonesia itu sudah sepersetujuan dari Dewan, DPR, dan juga digunakan untuk program-program produktif. Jadinya berbanding rasionya dengan PDB atau pendapatan atau kemampuan bayar itu masih aman gitu ya. Ada lagi yang komentar, setiap pergerakan Presiden Jokowi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Oke, next kita bahas tentang ini nih. Ada satu isu bukan ternyata sih, ini prediksi aja atau mungkin isu yang sedang berhembus. Katanya Pak Jokowi ke Jawa Tengah tuh ada misi politik. Wah, ada-ada aja ini. Baru. Jawaban Pak Jokowi saat ditanya soal Pilkada Jawa Tengah.
Pak terkait pilkada datang Pak. Makasih. Pilkada datang gimana Pak? Iya Pak. Arahan Pak relawan Pak. Apa? Arahan relawan untuk pilkada Jateng Pak. Pilkada Jateng tanyakan ke partai politik, ke parpol, ya. Enteng aja kalau ditanya begitu karena Jokowi bukan kader siapapun. Karena kemarin sempat ada yang sudah ngekat kader apa istilahnya kartu anggotanya gitu ya, dikeluarkan katanya dari PDIP. Ya sudahlah. Kalau urusan kontestasi politik kan partai politik gitu ya. Dan ini ternyata ketika berkunjung ke Jawa Tengah ada banyak orang yang masih mempertanyakan nih pasti Jokowi ada agenda-agenda politik nih soal Jawa Tengah nih. Makanya wartawan juga nanya nih, Pak untuk Jawa Tengah gimana nih? Padahal presiden tuh mau habis nih masa kepemimpinannya gitu. Dan juga bukan orang partai. Nggak ngerti? Joko Widodo sebelum lengser dari posisi Presiden RI kemungkinan besar akan menempatkan orang-orang dekatnya pada posisi strategis pemerintahan. Irjen Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah hari ini dikabarkan akan maju pada Pilkada Jawa Tengah. Irjen Ahmad Lutfi telah dekat dengan Jokowi sejak menjadi Wakapolresta Surakarta. Saat itu Jokowi adalah wali kotanya. Apakah partai-partai koalisi Indonesia Maju akan memberikan tiketnya untuk orang-orang Jokowi maju pada pilkada? Bagaimana menurut Anda? Mari simak bersama di channel ini. Oke. Bagi para pengamat suka sekali mengembangkan isu dan apa istilahnya? Disaut-sautin gitu, disangkut pautkan. Ini ada satu lagi isu katanya Jokowi sebelum lengser nanti bakal menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi-posisi politik strategis gitu. Termasuk Jawa Tengah gitu. Kunjungan kerja Presiden pun ini memantik spekulasi dan dikait-kaitkan dengan upaya lobby-lobby kepada Ketua DPD partai politik yang potensial menjaring suara yang signifikan. Benarkah demikian? Untuk membahasnya kami telah tersambung dengan Ketua Umum Relawan Solo Raya Setio Wisnu Broto, kemudian ada politisi PDI Perjuangan Hendrar Prihadi dan pengamat politik M. Kodari. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju ke Mas Hendy terlebih dahulu. Nah, Mas Hendy melihat apakah memang bentuk dukungan dari Pak Presiden Jokowi terhadap tokoh tertentu atau seperti apa, Mas Hendy? Ya, saya nggak yakin karena saya nggak pernah mendengar beliau berbicara itu juga kepada kita gitu. Tapi artinya, mari kita lihat siapakah beliau. Satu pasti sebagai kepala negara, yang satu juga sebagai tokoh politik. Tapi dalam konteks kepala negara hari ini saya melihat beliau adalah presiden yang masih mempunyai kuasa karena periodenya sampai Oktober dan sah-sah saja beliau hari ini jalan-jalan ke seluruh republik ini. Akankah nanti dalam Pilkada Jawa Tengah di tahun ini pilihan politik dari Pak Presiden, Pak Jokowi ini akan berbeda dengan PDI Perjuangan? Saya kira di Jawa Tengah, Pak Jokowi itu sebetulnya dekat dengan banyak orang ya. Seperti Mas Hendy ya, Hendra Prihadi ini kan panggilan akrabnya Mas Hendy. Mas Hendy saya lihat juga cukup dekat dengan Pak Jokowi. Dan masuknya Mas Hendy di LKPP itu dari Wali Kota Semarang, saya kira bukan cuma faktor Ibu Mega, tetapi juga ada faktor Pak Jokowi di sana. Baik, kita menuju ke Mas Setio. Mas Setio, Anda melihat peta politik di Jawa Tengah pasca Pilpres ini jadinya seperti apa, Mas? Seperti yang disampaikan Bang Kodari tadi, bahwa Jawa Tengah ini sangat cair. Bahkan ada kemungkinan bisa nanti kami menyatu dengan PDIP pun itu sangat dimungkinkan. Kunjungan kerja Presiden pun. Oke. Sudah ada yang menerka-nerka Jokowi itu lagi main-main nih. Main-main program menjelang lengser katanya ada spekulasi Jokowi sedang mau nancep-nancepin orang di beberapa posisi strategis. Kalau menurut kalian seperti apa nih? Apakah Jokowi sedang mempersiapkan proses politik gitu ya? Karena setelah lengser tidak lagi menjabat sebagai presiden dan tidak berpartai, otomatis semua keistimewaan politiknya akan hilang gitu ya. Tidak lagi punya power di soal politik gitu. Tapi nama Jokowi masih cukup mentereng di mata masyarakat. Kalau prediksi saya sih, nama Jokowi tetap akan diperebutkan oleh partai politik untuk menjadi kader mereka gitu.
Bahkan kan mulai dari beberapa saat yang lalu ada banyak partai yang menawarkan kursi ketua umum kepada Jokowi. Lucu banget ya kan. Oke. Segini dulu video kali ini teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat tentang Joko Widodo dan Jawa Tengah yang barusan kita bahas, coba kasih komentar di bawah ya. Oke, saya Abdul. Ciao.